di sesi yang sama, hidup sehat dan bahagia selama masa pandemi COVID-19 part 2. Tadi part 1 udah kesehatan mental dan kesehatan reproduksi. Ini ada part 2-nya nih. Nah, part 2-nya ini membahas apa sih? Membahas tentang anemia dan tips hidup sehat dan bahagia. Narasumbernya sama, juga dari Puskesmas Gondokusuman 2. Teman-teman pasti nanya, siapa ya narasumbernya? Ya, langsung aja kita bisa memperkenalkan diri. Monggo, Pak. Halo. Halo. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Adik-adik apa teman-teman ya? Apa anak-anak? Iya, boleh. Kayaknya pasti anak-anak ya. Iya, benar. Anak-anak. Ini perkenalkan saya Sigit. Pak Sigit. Pak Sigit Ya. boleh. Ye. Pak Sigit dari Puskesmas Gondokusuman 2. Tapi waktu SMA punya nama keren. Sigma. Oh, Sigma. Kayak motor ya, Pak. Ya. Ya, nanti di sini saya akan menyampaikan tentang tips hidup sehat dan bahagia. Oke, Ya. tadi dari Pak Sigit. Pak aja nih, Pak. Ya. Nggak mau Kak. Ah, Pak aja. Pak aja. Ternyata Pak Sigit nggak mau kelihatan muda. Ya. Oke, untuk selanjutnya monggo, Bu. Hai teman-teman, Ya. saya teman-teman aja ya Oke, ini ya. boleh. Supaya saya nanti walaupun saya usia sama dengan Pak Sigit, saya ingin lebih muda ya. Gitu. Iya, saya Sofi dari Puskesmas Gondokusuman 2. Nanti akan sedikit bincang-bincang tentang anemia ya Ya. di sini. Tadi itu Pak Sigit dan Bu Sofi. Oke, teman-teman, langsung aja ya. Kita dengarkan penjelasan. Mau siapa dulu? Pak Sigit dulu atau Ya, Bu Sofi saya dulu? dulu. Oke. Ya. Kita dengarkan materi atau penjelasan tentang tips hidup sehat dan bahagia dari Pak Sigit. Monggo, Pak. Ya, terima kasih waktunya. Ya. Anak-anakku semua, kayak orang tua beneran. Ya, di masa pandemi ini memang kita semua saja itu merasa stres dan bagaimana yang katakanlah yang dulu kita bisa lakukan tetapi saat ini tidak bisa. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa tips saja. Jadi mungkin hanya sekitar 8 tips. Oke. Kalau sekitar 100 tips nanti nggak selesai. Nggak kelar ya, Pak. Yang pertama itu tipsnya yaitu kita harus menghindari makanan yang nakal. Loh, makanan kok Makanan nakal? ada yang nakal, Oh ternyata, iya, Pak. ternyata Nggak ada. cuma anak-anak aja yang nakal, Betul. tapi ada makanan juga yang nakal. Makanan yang nakal itu apa? Tentunya makanan yang tidak bergizi. Hmm. Karena apa? Kita itu harus makan makanan yang bergizi dengan menu seimbang. Hmm. Saya yakin adik-adik itu banyak mengkonsumsi makanan yang nakal. Betul. Contohnya, adik-adik beli makanan yang ditaburi berbagai macam rasa. Ya. Ada rasa balado, Hmm. rasa barbecue, tetapi yang paling enak itu rasa bayar. Ya, yang di sini disarankan itu makanan yang bergizi. Adik-adik harus makan makanan yang banyak vitaminnya. Adik-adik kalau ibu-ibu masak sayuran, Hmm. ya harus dimakan. Jangan sampai ibunya sudah masak dengan gizi yang tinggi, tetapi adik-adik itu pegang HP, nunal-nunul HP, tiba-tiba makanan datang ya makanan yang nggak sehat. Hmm. Itu kuncinya itu makanan yang dengan menu gizi seimbang. Ya. Kalau dulu dengan 4 sehat 5 sempurna, tetapi sekarang dengan makanan bergizi dengan menu seimbang. Hmm. Oke. Kemudian tips yang kedua, adik-adik harus mau minum air putih. Karena terus terang saat ini tuh banyak anak-anak yang sukanya itu minum minuman yang berasa. Berasa. Ya. Kalau yang nggak berasa nggak enak, disingkirkan. Iya. Apalagi minuman bersoda, Betul. itu anak-anak suka. Nah, di sini tips yang kedua itu wajib minum air putih. Berapa kira-kira? Itu sesuai dengan berat badan kita dikalikan dengan 30 ml. Oh, jadi nggak asal minum ya, Pak? Sudah ada perhitungannya sendiri. Iya, misalkan berat Bu Indi itu 50 kilo ya. Kecil aja 50. Langsing kan? Nggak apa-apa 50 aja, Bu. 50 kilo dikalikan 30 Hmm. itu minimal itu 1.500 mili Oh. atau 1,5 liter. Hmm. Itu batas minimal. Ya. Jadi misalkan Bu Indi 50 kilo,
itu minimal yang air putih yang masuk itu 1,5 liter Sehari. sehari. Oke. Tidak sekali minum. Kembung nanti. Dari kembang. Jadi 1,5 liter. Tapi kalau adik-adik yang berat badannya lebih berbobot, katakanlah 100 kilo, seperti pemain sumo, itu juga harus lebih banyak lagi, 100 kali 30, minimal 3 liter. Oh. Fungsinya apa? Agar saluran pencernaan kita itu lancar. Adik-adik bangun tidur dengan saluran pencernaan lancar, maka kita akan juga merasa sehat. Kemudian yang tips yang ketiga, ini yang paling penting di masa pandemi ini, yaitu adik-adik harus rajin mencuci tangan. Nah, mencuci tangan itu dengan apa? Dengan air mengalir, jangan dengan kobokan. Kalau dengan kobokan sama saja. Sama aja. Ya, seperti di kita makan di lesian dengan kobokan itu kurang pas. Oh, gitu. Paling tepat dengan air mengalir dan harus dengan sabun. Sabunnya itu apa? Sabunnya yang mengandung antiseptik. Tujuannya ya terus terang, antiseptik itu akan membunuh kuman yang ada di tangan kita. Kemudian kapan kita akan cuci tangan itu? Yang pertama, kalau kita habis dari kamar mandi, entah itu buang air besar, buang air kecil, harus cuci tangan. Kemudian yang kedua, kalau kita habis memegang sesuatu, entah memegang apapun, memegang HP, apalagi memegang uang. Uang itu sudah banyak kumannya kan apa? Sudah berpindah dari tangan satu ke tangan lain. Dari tangan pertama bersih sampai tangan terakhir lusuh ada tulisannya. Nomor handphone. Nomor handphone. Nah. Sehingga kumannya sudah banyak sekali. Sehingga kalau kita cuci tangannya hanya dengan air saja tanpa sabun ya percuma. Kemudian adik-adik itu kalau habis cuci tangan ya harusnya dilap. Ini saya yakin sekolah SMP Bogor ini sudah menyiapkan wastafel tempat cuci tangan. Dan nantinya kalau wastafel ini sudah berfungsi, saya mohon adik-adik ya menjaga agar wastafel ini awet. Jangan sampai ya Bu ya, sabunnya sudah dikasih, sekarang ada, besok sudah nggak ada. Nah itu, sarana cuci tangan ini harus dijaga dengan baik. Kemudian tip berikutnya, yaitu berjemur di bawah sinar matahari. Kita tahu sinar matahari itu mengandung vitamin D, Bu. Sehingga kalau kita berjemur, ada sinar vitamin D masuk ke tubuh, itu akan meningkatkan imunitas kita. Dengan imunitas meningkat, otomatis nanti ya tubuh kita menjadi sehat. Kunci dari untuk mengusir virus corona di tubuh kita itu ya meningkatkan imunitas. Karena obatnya, vaksinnya belum ditemukan. Sehingga kita kalau bisa berjemur sehari minimal 10-15 menit. Nah, jam berapa? Jamnya ya yang kandungan ultravioletnya rendah, yaitu yang optimal itu sekitar jam 9 sampai jam 10 pagi. Itu nggak bikin hitam kan Pak? Enggak. Karena kan takut tuh setelah jam 8 nanti aku hitam gitu kan. Nanti hitam, kalau hitam di sini udah banyak klinik ya. Pakai sunblock. Jadi ya jangan sampai ya kalau berjemur antara jam 12 sampai jam 1 siang itu nanti akan merusak kulit kita karena kandungan ultravioletnya tinggi, sehingga kita berjemurnya yang paling pas itu antara jam 9 sampai 10 ya 10 sampai 15 menit. Itu tidak akan membuat gosong seperti saya ya. Alami kan Pak? Alami. Malah terlihat kuat ya. Oh iya. Kemudian yang tip berikutnya, yang kelima, yaitu minum multivitamin. Di masa pandemi ini
tubuh kita itu perlu doping. Karena sekali lagi untuk meningkatkan imunitas itu ya salah satunya dengan minum multivitamin. Biasanya ada vitamin C, kemudian ada multivitamin yang di dalamnya ada vitamin B1, B6, B kompleks dan lain sebagainya. Itu digunakan agar tubuh kita itu menjadi fit. Apalagi sekarang ya di masa-masa ini kan ada rasa takut dan lain sebagainya akan menurunkan imunitas. Tetapi dengan kita minum multivitamin, tubuh kita akan terjaga. Kemudian tips berikutnya yang tidak kalah pentingnya dengan jaga jarak, atau bahasa Inggrisnya physical distancing ya. Karena saya untuk bahasa Inggris nggak bisa ya. Sama gitu. Untuk physical distancing ini kita harus jaga jarak. Ini jaraknya sebenarnya masih kurang. Berjauhan. Nah, harus berjauhan. Gimana saya kurang? 1 meter Ya, ya. Anda minimal 1 meter sampai 2 meter. Ini untuk menghindari agar virus-virus yang ada ini tidak saling berpindah. Dan kita pakai masker. Ini juga fungsinya apa? Biar saya ngomong ini tidak ada virus yang keluar, sehingga tidak ada virus yang nempel di tempat Bu Indi, tempat Bu Sofi. Jadi bukan karena malu ya Pak? Ya, bukan. Nah, adik-adik sekarang ini dimanapun, kapanpun harus pakai masker. Itu penting. Jangan pakai masker itu jangan takut kena denda karena sudah ada perwal. Kalau tidak pakai masker di tempat umum akan didenda 100.000 atau disuruh bekerja sosial seperti membersihkan sampah dan lain sebagainya. Seperti adik-adik udah pernah lihat di TV ya, yang melanggar nggak pakai masker disuruh nyapu, membersihkan selokan. Tapi jangan itu tujuannya. Pakai masker itu ya tujuannya agar kita sehat, kita melindungi orang lain yang pakai masker juga melindungi tidak menurunkan penyakit ke kita. Itu. Kemudian yang ke-7 itu rutin berolahraga. Nah, olahraganya apa? Ya kalau di rumah ya senam, kemudian jalan-jalan, motori rumah. Tetapi kalau keluar rumah, olahraga juga harus pakai masker. Itu bisa dilakukan sambil berjemur tadi ya Pak ya? Ya, bisa. Jadi pakai masker itu tidak hanya untuk pergi piknik, tetapi juga untuk olahraga. Tetapi kalau olahraga memang kalau pakai masker akan terasa sumpek ya. Ya karena napasnya. Ya kalau itu mungkin kalau olahraga ya tidak olahraga yang berat. Mungkin jalan. Tidak yang jelas olahraga itu yang cocok itu ya teratur dan terukur melihat kondisi kita. Kemudian yang ke-8 yaitu dengan mengelola stres. Ya kan di masa pandemi ini kita stres. Ya bisa kita yoga dengan relaksasi, dengan menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Ya, adik-adik kalau di rumah ya jangan di rumah itu males, bosen, nggak boleh. Jangan hanya main game tok, nah itu. Tapi kita harus mengelola untuk mengetahui waktu-waktu yang penting itu bagaimana biar kita itu pikiran kita fresh. Jadi itu. Jadi untuk tips-tips itu tadi antara 1 sampai 8 itu bertujuan agar kita itu tetap sehat dan bahagia. Jadi dalam pandemi ini kita wajib mengubah gaya hidup kita, yaitu gaya hidup berperilaku hidup bersih dan sehat. Oke, itu Mbak. Tadi kan ada di awal tadi nomor 1 kan menghindari makanan nakal. Ya. Kan sekarang tuh banyak Pak yang jual-jual frozen food dan lain sebagainya. Itu bagus nggak sih kalau kita konsumsi? Karena kan banyak banget tuh sekarang yang jual-jual makanan dan lain sebagainya. Kita nggak tahu nanti prosesnya dia bersih atau enggak. Kita kan lihatnya dia jadi kemasan otomatis bersih, tapi kita tidak tahu proses pembuatannya. Ya. Untuk frozen fruit itu kan makanan yang dibukukan. Kalau ada kemasannya kita lihat kemasannya, kandungannya apa. Kemudian yang paling
penting itu dilihat tanggal kadaluarsanya. Kemudian kalau untuk memasak makanan yang tadi yang frozen ya. Itu tidak langsung dimasak, Ibu, tapi ditowing, didiamkan dulu. Oh, gitu. Biar nanti dia akan kena udara luar, kemudian dia akan kembali ke tekstur awal baru dimasak. Nanti itu tidak akan merusak nilai gizi dan tekstur dari makanan tersebut. Oke. Jadi tips sehat dan bahagia. Kok tips supaya kita bahagia terus apa? Tips kita bahagia berpikiran positif. Okay. Dengan masa pandemi ini kita nggak usah takut pasien selalu bertambah banyak. Kita harus selalu pikiran positif ya. Itu akan membuat kita bahagia. Betul. Jadi anak-anak nggak perlu khawatir, yang penting kita pikirannya positif aja, kita bisa bahagia ya Pak ya. Walaupun cuma di rumah aja, tapi yakin nanti semuanya cepat berlalu ya. Itu tadi tips sehat dan bahagia dari Pak Sigit. Kemudian untuk selanjutnya kita berikan kesempatan untuk Bu Sofi ya. Tadi udah diem aja. Nah, sekarang waktunya nih Bu Sofi untuk menjelaskan tentang anemia ya Bu. Iya. Monggo, waktu dan tempat habis. Terima kasih Bu Indi ya. Kami diberi kesempatan untuk kita mau bincang-bincang dengan teman-teman di SMP Bogor 3 ya. Baik, tentang anemia. Mungkin bagi teman-teman sudah tidak asing lagi anemia itu. Kalau di masyarakat mungkin dikenal dengan penyakit kurang darah. Seperti itu. Nah, mungkin karena teman-teman ada di rumah ya. Mungkin di teman-teman atau mungkin di keluarga teman-teman ada yang mungkin merasa pusing-pusing, terus sering lemah, letih, lesu, lunglai. Kalau habis duduk berdiri berkunang-kunang, seperti itu. Mungkin kalau ada seperti itu, siapa tahu teman-teman sudah terkena anemia ya. Jadi apakah berbahaya anemia itu? Nanti akan kita bahas ya. Karena pemerintah sendiri sudah memprogramkan ya, ada pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri yang sudah dilaksanakan di sini ya. Baik, ini sudah lama sekali. Karena apa? Karena memang tingkat angka kesakitan untuk anak remaja putri khususnya yang bersekolah di SMP SMA ini, hasil penelitian terakhir ada sekitar hampir 30% anak-anak sekolah ini mengalami anemia atau kurang darah. Nah, padahal kalau dari angka dari WHO 15% aja sudah KLB. Kejadian luar biasa. Nah, di Indonesia sendiri sudah 30%, mungkin lebih dari 30%. Seperti itu ya. Karena saya hasil screening anemia di 2 sekolah di wilayah Puskesmas Gondokusuman 2 sama. Salah satu sekolah itu anak-anak remaja putri yang mengalami anemia itu di atas 30%. Nah, seperti itu ya. Makanya nanti akan kita bahas bersama di sini ya. Kenapa sih kok terjadi anemia? Apa sih akibatnya? Terus kalau untuk anak sekolah apa akibatnya? Seperti itu ya. Jadi kalau anemia sendiri itu adalah pengertiannya, jadi suatu kondisi di dalam tubuh kita kadar hemoglobin atau Hb kita kurang dari normal. Ini menurut WHO tahun 2011 ya. Nah, Hb itu apa sih, hemoglobin gitu ya? Itu adalah salah satu komponen dari darah merah yang berfungsi untuk mengikat oksigen yang kita hirup dan menyalurkannya ke sel tubuh, seluruh sel tubuh, terutama otak. Makanya salah satu ciri-ciri kalau kita terkena anemia merasa pusing, karena oksigen yang kita hirup ini tidak sampai ke otak. Karena tidak mungkin sangat sedikit Hb-nya, sehingga yang menyampaikan ke otak pun sedikit, seperti itu ya. Jadi ini beda ya antara tekanan darah rendah dengan anemia ya. Jadi kalau anemia kan zat warna merah darahnya yang berkurang, tetapi kalau tekanan darah itu lain lagi. Karena ada sih yang berpendapat bahwa anemia itu sama dengan tekanan darah rendah, seperti itu ya. Jadi ini adalah zat warna merah darah, hemoglobinnya tadi yang rendah. Nah, ciri-cirinya apa sih teman-teman? Yang tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa ada 5L ya yang terkena, malah mungkin di TV juga ada sih. Jadi lemah, letih, lesu, lunglai, lupa. Nah, itu salah satunya. Iya. Gitu. Jadi katanya anak-anak bisa bilang lula lalu apa ya? Seperti itu ya. Sering lupa. Nah, itu salah satu ciri-ciri terkena anemia. Selain itu juga tadi ya, bahwa sering berkunang-kunang. Kalau duduk, berdiri berkunang-kunang. Kalau untuk anak-anak sekolah juga kecerdasannya menurun, karena kan konsentrasi belajarnya menjadi berkurang. Kalau kita sering pusing seperti itu kan nggak bisa belajar dengan baik sebetulnya ya. Selain itu juga anemia juga menurunkan kekebalan tubuh ya.
Jadi orang-orang yang anak-anak terutama yang terkena anemia rentan sekali dengan penyakit infeksi. Apalagi sekarang sedang dalam kondisi pandemi COVID-19. Ini makanya jangan sampai terkena anemia. Nanti akan kita bahas apa sih yang yang bisa mencegah supaya kita terkena anemia seperti itu ya. Nah, mungkin kalau teman-teman tadi Pak Sigit itu sudah menjelaskan bahwa kita harus makan gizi seimbang. Jangan makan makanan yang nakal tadi ya Pak ya. Terus apalagi kita minum jangan kurang dari tadi, kalau secara umum sih kebutuhan air putih itu untuk sehari 2 liter secara umum ya, tapi itu nanti bisa dikaji lagi sesuai dengan berat badan kita gitu ya. Minimal 2 liter, apakah sudah kita konsumsi setiap hari? Tadi cuci tangan supaya kita tidak kita selalu sehat, karena kan di tangan kita banyak bakteri, virus, kuman dan lain-lain. Itu mungkin salah satunya ya. Jadi cara mencegahnya memang jadi pola hidup sehat tadi, salah satunya ya makan gizi seimbang. Kalau untuk mencegah anemia apa? Makanan gizi seimbang. Kalau gizi seimbang itu kan dalam arti, kalau dulu kan 4 sehat 5 sempurna ya. Iya, betul. Jadi ada yang satu makanan yang disempurnakan, kalau udah minum susu sudah. Jadi kalau anak-anak itu tidak makan, hanya minum susu aja sudah cukup. Jadi kalau sekarang kan sudah lain ya, bahwa kita dengan pola gizi seimbang, tidak ada makanan yang istimewa. Semuanya saling mencukupi. Makanya setiap kali makan diusahakan ada nasi, lauk hewani, lauk nabati, sayur dan buah. Nah, yang untuk membentuk HB di dalam tubuh adalah protein hewani dan nabati. Itu pun harus ada vitamin C untuk mempermudah nanti dalam tubuh untuk membentuk HB. Gitu. Jadi kalau kita sudah dengan pola seimbang tadi makannya, insya Allah baik. Jadi untuk mencegah agar kita tidak terkena anemia tadi ya, sudah dijelaskan oleh Pak Sigit, kita setiap hari diusahakan makan dengan pola seimbang tadi ya. Jadi setiap kali makan ada nasi, lauk hewani, lauk nabati, sayur dan buah. Nah, kalau untuk zat besi sendiri ini terkandung di dalam protein hewani dan nabati. Itu pun pada saat penyerapannya harus ada vitamin C dari buah-buahan. Jadi sebetulnya kalau sudah pola seimbang pasti kita tidak akan terkena anemia. Tetapi tadi ada makanan nakal tadi pengganti dari menu. Iya betul. Kadang-kadang ibu di rumah itu orang tua sudah menyediakan makanan yang enak pun anak-anak sudah melirik makanan yang enak. Apalagi sekarang ada GoFood ya. Jadi dengan klik HP aja sudah nyampe ya, seperti itu. Sudah kurang olahraga, makanannya tidak sehat, akhirnya terjadi sakit lah kita ya. Salah satunya penyakit anemia karena salah satunya tadi ya, kalau untuk anak sekolah sih akibatnya tadi bahwa dengan selain tadi kekebalannya menurun, juga konsentrasi belajar juga ikut menurun juga. Jadi sayang ya kalau kita dengan konsentrasi kita belajar menurun, prestasi kita juga akan menurun juga. Padahal mungkin teman-teman ada bercita-cita sebagai dokter, ada yang apalagi banyak ya, akan sangat disayangkan mereka tidak dengan mereka anemia, maka tidak akan tercapai ya cita-citanya ya, seperti itu. Baik. Nah, jadi tadi ya makanan sumber zat besi untuk mencegah terjadinya anemia. Kalau dari protein hewan itu ada telur, ada ikan, daging ya, terus kalau dari protein nabatinya ada tahu dan tempe. Tetapi yang penyerapan yang paling bagus itu adalah yang dari protein hewani. 10-30% bisa diserap oleh tubuh. Tapi kalau dari nabati paling 1-10% saja ya. Jadi tadi selain makan dengan pola seimbang, juga untuk remaja putri sekarang itu diwajibkan untuk minum tablet tambah darah. Ya. Itu program dari pemerintah karena ada masalah ya. Sekitar 30% lebih anak remaja kita mengalami anemia. Makanya pemerintah mempunyai program pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri, khususnya yang duduk di SMP dan SMA. Ini sudah berjalan lama ya, termasuk di sini ya, betul. Nah, ini juga salah satu cara mencegahnya ya. Karena mungkin ada beberapa anak tadi yang kalau sekolah mungkin tergiur dengan makanan nakal tadi ya. Jadi makanannya tidak dengan pola seimbang. Nah, nanti dicukupi dengan tablet tambah darah. Nah, bagaimana nih cara minumnya? Jadi untuk pencegahan itu minumnya 1 minggu sekali, sebulan 4 kali, selama 1 tahun. Gitu. Apakah ini berbahaya? Mungkin ada yang bilang, kalau saya minum tablet tambah darah, nanti darah saya tambah banyak, gitu ya. Apakah terjadi keracunan dan macam-macam lah pertanyaan dari mereka. Ternyata tidak ya, karena sifat dari tablet tambah darah ini
apabila tubuh mengalami kekurangan, dia akan mengabsorpsinya lebih banyak. Tapi kalau cukup, dia akan sedikit. Jadi bisa menyesuaikan tubuh itu. Nanti kalau kelebihan juga akan dikeluarkan lagi pada saat kita buang air besar. Jadi jangan takut ya teman-teman ya. Minum tablet tambah darah tetap diminum ya. Betul. Baik, jangan lupa ya. Karena kalau di sini diminum bersama-sama di sekolah, Bu. Iya, nanti pada saat jam olahraga itu ya dibagikan. Baik, itu udah bagus ya. Memang harapan kita seperti itu. Karena kalau dibawa pulang takutnya lupa. Tidak diminum. Seperti itu ya. Dan semoga ya di remaja di sini sehat tanpa anemia seperti itu. Nah, sekarang kenapa sih kok hanya remaja putri yang diberi tablet tambah darah ya? Dan ternyata yang berisiko memang perempuan ya, terutama remaja putri. Karena apa? Terjadi perdarahan setiap bulan, menstruasi, masa tumbuh kembang juga memerlukan zat besi yang cukup tinggi. Baik, jadi yang kansnya besar untuk terkena anemia itu adalah remaja putri dan wanita usia subur sebetulnya. Karena wanita usia subur atau remaja putri ini mengalami menstruasi setiap bulan. Untuk remaja tadi seperti dikatakan Bu Rani, sedang masa pubertas, pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Itu juga butuh zat besi 2 kali lipatnya dari kebutuhan biasa. Terus yang ketiga mungkin penyakit ya, seperti talasemia dan lain, itu juga perlu zat besi yang banyak juga. Makanya memang pemerintah menyarankan bahwa remaja minum tablet tambah darah 1 minggu sekali sepanjang tahun. Karena ya, jangan sampai takut ya kalau merasa kelebihan, karena nanti kalau kelebihan juga tubuh akan mengeluarkan sendiri seperti itu. Nah, kalau untuk remaja yang laki-laki gimana? Apakah bisa minum tablet tambah darah gitu ya? Apakah bisa terkena anemia? Bisa juga. Kalau pola makannya tidak seimbang tadi. Dan perlu juga tablet tambah darah. Tetapi karena risiko terbesarnya ada di remaja putri yang menstruasi seperti itu, makanya untuk program ini diutamakan untuk yang remaja putri. Jadi ada penjelasan sendiri ya. Iya, Karena kan betul. kalau bagi tablet ke cewek-cewek, kok nggak dikasih? Iya, betul. Kayak gitu. Baik, Ternyata iya, ada faktor sendiri kenapa kita betul. berikan ke remaja putri. Iya, betul, seperti itu ya. Jadi saya pesan aja ke teman-teman semuanya ya, tetap minum tablet tambah darah. Kalau sekarang belum dapet dari sekolahan, bisa beli di apotek kok. Ya, tetap minum. Apalagi sekarang di masa pandemi ini kita harus fit, harus sehat. Karena kalau kita anemia, kekebalan tubuhnya jadi menurun. Penyakit infeksi mudah menyerang kita seperti itu. Padahal kita inginnya kan tetap sehat ya. Walaupun masa pandemi, tetap kita inginnya sehat dan bugar kan. Makanya jangan sampai terkena anemia. Mungkin itu saja sih. Ya, tapi tidak semua pusing tuh masih fokusnya ke anemia enggak? Oh, ya? enggak, ada ciri-cirinya tersendiri. Iya, Atau pusing nggak punya uang. Iya, benar. Termasuk saya. Iya. Oke, itu tadi penjelasan dari Bu Sofi tentang anemia. Oke, untuk selanjutnya mungkin ada apa ya, saran atau tips-tips lain, atau ada kata-kata buat teman-teman, buat semua anak-anak kelas di semuanya, dari Pak Sigit atau dari Bu Sofi. Saya mengajak anak-anak semua untuk menjadi agen perubahan. Agen perubahan untuk bergaya hidup sehat. Hilangkan gaya hidup yang tidak sehat. Mulai sekarang makanlah makanan yang bergizi dengan menu seimbang, olahraga secara teratur, kemudian istirahat yang cukup. Jadi semuanya harus seimbang. Sekali lagi, ayo anak-anak menjadi agen perubahan untuk bergaya hidup sehat. Oke, itu tadi dari Pak Sigit. Dari Bu Sofi mungkin. Baik, kalau dari saya teman-teman ya, kita tetap sehat ya. Tadi sama dengan Pak Sigit, tetap makan dengan pola seimbang. Untuk remaja putrinya tetap minum tablet tambah darah 1 minggu sekali. Karena sekarang di rumah boleh beli di apotek ya. Nanti kalau sudah di sekolah, nanti akan dapat dari sekolah seperti biasanya. Kalau untuk kelas 8-9 ya, itu sudah pernah minum tablet tambah darah. Tapi kalau untuk kelas 7, nanti kalau kalian masuk pasti akan minum tablet tambah darah bersama-sama di sekolah. Tapi sementara ini boleh beli di apotek ya. Diingetin juga Bu, kadang remaja cewek itu, putri-putri itu kadang nggak mau buat apa sih Bu, kadang nggak bisa nelennya. Gitu. Ingetin lagi Bu, bahwa penting banget minum tablet tambah darah. Baik. Jadi teman-teman harus ingat ya, kita kan ingin sehat ya, ingin bugar, bebas dari berbagai macam penyakit, apalagi di masa pandemi ini ya. Kalau kita mengalami anemia, kekebalan tubuh kita jadi turun, kita cepat sakit. Makanya jangan dilihat apa ya bentuknya, rasanya, tetapi apa ya manfaatnya betul. Oke, itu tadi pesan dari Bu Sofi dan Pak Sigit buat teman-teman semuanya. Tetap jaga kesehatan ya, dan jaga semangat. Oke, itu aja dari Bu Indi, Pak Sigit, dan Bu Sofi. Sampai jumpa semuanya. Dadah.